Lo tahu kan kasus di Binus School Serpong yang melibatkan anak presenter terkenal, anak anggota DPR, sampai anak pemimpin redaksi televisi. Oh, untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Bu, ini udah kalau mereka punya geng apa segala macam? Enggak. Saya taunya baru di berita. Ada geng inilah gitu ya, nggak tahu. Absen Vincent hari ini tuh karena apa? kalau Apa sedang lagi ngurusin Mantan ibu lagi bagikan bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang tepar coba tapi mangkak Inhere. always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Iya, capek Abu habis begadang semalaman capek. ya. Ya katanya jadi pengawas komplek, katanya masih Abu ya, terserah mau jadi apalah liar. Nyoh. Ya. Sudah ada yang lagi Viral. Kita bergeser dulu dari pilpresan duniawi itu yang lagi viral nih, karena ini penting banget nih. Apa tuh? Pembullying terhadap anak nih yang katanya melibatkan anak-anak, sederet anak dari seleb, DPR dan segala macamnya. Nama Vincent Rumpis terseret karena katanya anaknya terlibat gitu, dan sudah dipastikan oleh pihak kepolisian sama pihak sekolah katanya terlibat bener. Cuman yang bikin beberapa kayak netizen gemes tuh yang di highlightnya tuh anak Vincent Rumpis ya, padahal di situ ada beberapa anak yang melakukan yang terlibat. Ada dari anggota DPR, pemimpin redaksi salah satu televisi atau apalah gitulah ya pokoknya mah. Kita lihat dulu yuk kronologinya meluncur. Jus. Nyo. Ya. Kita buka dari Mas Andrea Yudias ya, dengan topik kebaliknya seperti biasa. Ada kasus bullying anak presenter inisial VR ya, udah drop out dari sekolahnya. Detailnya kayak gimana sih, dia berhasil sedikit menyimpulkan kronologi dari sudut pandangnya dia meluncur. Play. Ceki ya lupa. Play. Lo tahu kan kasus di Binus School Serpong yang melibatkan anak presenter terkenal, anak anggota DPR, sampai anak pemimpin redaksi televisi. Kasus ini sebenarnya melibatkan puluhan siswa Binus International School Serpong, Tangerang Selatan. Dan beredar ada 8 nama anggota geng di sekolah tersebut yang memiliki peran dalam korban yang merupakan adik kelas mereka. Dan dikabarkan ada 3 orang di antara mereka yang udah di drop out dari Binus School. Dan salah satu dari 3 anak itu adalah anaknya VR, si presenter terkenal. Nah, netizen ini banyak yang gak terima. Jujur gue pun gak terima. Soalnya dari segitu banyaknya pelaku, kenapa cuma 3 orang yang dikeluarin dari sekolahnya? Yang lainnya gimana? Nah, pertanggal 20 Februari pagi tadi ada update dari kepolisian yang akan melakukan gelar perkara atas kasus ini. Tujuannya buat meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dan perkembangan kasus ini akan segera disampaikan pihak kepolisian. Yang kita tahu anak yang sekolah di Binus School itu pasti bukan anak biasa. At least orang tua mereka tuh berada, punya jabatan atau orang penting. Jangan sampai kasus ini hilang gitu aja guys, karena biar gimana pun tindakan adalah hal yang harus dihilangin. Apalagi nih yang mereka lakukan ini udah masuk ke yang menyebabkan luka bakar dan memar pada korban. Tapi serius gue mau nanya sama kalian yang masih ada di lingkungan kayak sekolah atau kampus, apakah sistem ultra senioritas kayak di Binus School ini masih banyak atau emang cuma di tempat tertentu aja? Karena lebih baik dilaporkan dari sekarang daripada menimbulkan hal-hal kayak gini lagi. Itu dia yang bikin syok tuh kan, pertama waktu aku ngedenger tuh, international school nih. Jadi ini terjadi di sekolah internasional tadi yang disebutkan Binus School ya gitu. Karena aku sejujurnya nggak pernah tahu, nggak pernah ngerasain sekolah di international school. Jadi sebenarnya aku pun bingung apakah di international school itu memang lebih parah senioritasnya atau seperti apa gitu. Karena kan mindset orang-orang yang kayak di luaran kayak kita yang nggak pernah ke sana tuh taunya di sana siswa-siswanya pinter-pinter, nggak sempet main atau udah fokus belajar, beres kuliah terus bisnis intinya mah ya. Tapi ternyata terjadi dan lumayan sadis di CCTV yang mungkin aku nggak bisa ngeplay ya. Dari kronologisnya sih bilang sih katanya sampai dipukul balok, dicekek gitu, sampai ada luka bakar bekas sundutan yang katanya disundutin rokok gitu. Cuman tadi aku sempat menjelajah di beberapa komen. Ada juga postingan, jadi ini berawal dari X yang upcase ini. Terus setelah beberapa hari viral dan diproses dan dicari tahu kebenarannya, muncul lagi dari X yang menyatakan bahwa sebenarnya si korban itu nggak lurus-lurus amat. Si korban itu
memang apa ya, dia katanya mengingini masuk geng tersebut, jadi ini perpeloncoan untuk masuk geng gitu loh. Cuman maksudnya kebenarannya belum bisa diketahui juga nih ya, karena itu balik dari postingan. Cuman apapun itu kan pembulian sebenarnya nggak boleh dong. Betul. Kalau masalah senioritas di tiap sekolah pasti ada ya menurut aku ya. Cuman ya dari levelnya aja mungkin perbedaannya. Ada yang kayak cuman gitu doang atau kayak gimana kan, beda-beda kan. Itu di tiap-tiap sekolah hampir ya ada senioritasnya. Iya pasti ada. Masalah kadar keparahannya seperti apa itu kan tergantung beda-beda. Cuman yang aku salfok tuh international school loh. Udah membayarannya mahal kan, uang papa habis gitu. Ternyata di dalamnya tidak aman-aman juga. Tapi coba kita lihat sudut pandang dari kreator lain meluncur. Nih yo ke era.id dulu nih, ada sedikit penjelasannya. Captionnya sih kacau, kasus bullying. Binus Serpong nyeret nama anak sohor dari Pinsan Rumpis sampai mantan anggota DPR. Masalahnya isinya tuh siswanya bukan dari kalangan yang kaleng-kaleng gitu. Yang berakhir menurutku anjir ini mah adu apa ya? Adu popularitas kekuasaan orang tuanya nih. Bagaimana nih? Lanjut lagi ceki-ceki. Play. Satu-satu pelaku perundungan di Binus School mulai ketahuan. Jadi gini, kemarin lagi ramai soal perundungan di Binus School Serpong. Katanya sih itu bagian dari tes buat masuk ke geng para senior di sana. Korban sampai dilarikan ke rumah sakit gara-gara babak belur. Gak pakai lama, netizen pun langsung gercep dan cari tahu motif serta pelaku dari kejadian ini. Ternyata kasus ini melibatkan beberapa anak artis loh. Salah satunya anak dari Vincent Rompis. Kabar ini udah dikonfirmasi sama pihak Binus School ya. Terungkap juga ada anak dari presenter sekaligus mantan anggota DPR RI, Arief Suditomo. Terbaru Polres Metro Tangerang Selatan udah ngantongin bukti video terkait kasus ini ya. Dari video yang beredar sih, korban tampak dilecehin depan umum. Para pelaku katanya terancam di DO dari sekolah gara-gara kejadian ini. Aduh, kalau kasus kayak gini gak viral duluan di medsos, kayaknya bakal gak diurus-urus gak sih? Apalagi kalau pelakunya anak-anak orang terkenal dan berduit. Kayak kata Bayam Sore, lu punya duit, lu punya kuasa. Ya moga aja kasus ini cepet beres dan para pelaku diberi hukuman yang setimpal. Gak mau kan masa depan Indonesia diisi sama para perundung? Menurut lo gimana ya Ramania? Iya, enggak. Aduh, enggak deh gitu. Pembulian terhadap anak. Tolonglah. Sebenarnya apa ya, kalau aku ngelihatnya ya Mang ya, jadi kayak ajang balas dendam gak sih? Jadi kayak dia mau masuk geng itu dari pendahulunya gitu kan. Dia ngerasain dibully gitu misalnya kan. Terus nanti ada yang mau masuk, wah gue harus bisa juga nih ngebully gitu loh. Iya, enggak ngapain sih ganggeng iya, gitu. Genggong liar sumpah. Ntar begitu lulus ya nggak tahu beda kali ya. Kalau di point of view aku begitu lulus, kalau mau lanjut sekolah lagi gitu kuliah itu masih ada kesulitan nyata yang harus dihadapi nanti. Kerja nyari duit, tolonglah. Jadi ini ganggeng liar gitu. Aduh, tolonglah. Coba kita kasih nextnya. Just. Ini ada dari suara.com yang datang ke TKP, nanyain ke orang pemilik warung di mana kejadian tersebut terjadi gitu kan. Jadi katanya di warung tongkrongan gengnya itu. Ini ada caption libatkan anak Vincent Rumpis. Ini kesaksian pemilik warung TKP bully siswa Binus soal geng tai. Iya nama gengnya geng tai. Siram atulah. Ceki. Play. Jadi kemarin saya kaget ada kejadian kayak gitu. Sama sekali saya nggak tahu kejadiannya, persisnya nggak tahu. Soalnya yang saya tahu mereka memang sering pada bercanda di sini, bercanda gitu kan, biasalah. Jadi benar-benar kejadian itu saya nggak tahu, persisnya nggak tahu karena saya kan memang posisi di atas, lagi di warung, terus nggak ada kedengaran suara ribut apa itu nggak ada. Jadi benar-benar saya kaget ada berita seperti ini kayak gitu. Ibu dapat kabar dan ini dari berita apa? Seperti apa dapat video? Iya, malah dari berita. Kita sendiri malah nggak tahu. Terus ada video kayak gitu. Baru lagi sore. Kemarin sore Bu ya. Kenalin nggak Bu orang-orang yang di dalam video itu emang sering nongkrong di sini atau Iya. Terus setiap hari ramai ya Bu di sini. Anak sekolah itu. Iya. Ramai. Memang mereka cuma ya itu dia tempat kumpul memang di sini. Tapi di jam sekolah kah atau udah di jam pulang sekolah? Pulang sekolah ya. Pulang sekolah nggak jam sekolah ya. Ini pure mereka pulang sekolah. Jam berapa Bu sekitar? Nongkrongnya jam berapa biasa Bu? Biasa Binus antara jam 4, setengah 5 mereka sore, pulang sore ya. Itu sampai kapan Bu nongkrong? Paling setengah 6. Paling lambat sih. Ya setengah 6 mereka paling cepat pulang. Maghrib Nggak lama, iya. nggak lama.
Bu mereka tuh berapa banyak Bu biasanya Bu, anak-anak itu? Ya kurang lebih 20 ya. 20-an. Karena kan ada juga kelas 11-nya. Tapi kan Ibu kenal nih Bu ya sama beberapa anak diantaranya gitu ya? Beberapa ya, beberapa kenal. Karena memang hampir tiap hari ya mereka kesini. Ibu maaf, termasuk salah satunya ada anak artis Vincent. Iya, saya itu baru tahu. Malah kita baru tahu. Iya. Itu juga ya kasih tahu OB-nya karena Bu ada anak artis yang mana kayak gitu. Jadi tahu lah gitu. Belum lama ini tahunya karena ada acara ya di Binus. Jadi saya yang mana sih kayak gitu kan. Itu loh Bu yang itu. Ya itu. Oh kenal tapi Bu? Kenal, cuman ya biasa aja lah. Oh ya biasa. Tapi sering ini kumpul di sini juga ya. Kumpul, cuman dia nggak lama sih. Sama yang lain. Sama yang kayak lain. Tapi terlihat sikapnya sama ibu itu sama abang itu kalau jajan apa seperti apa? Seperti biasa sama teman-teman yang lain. Sopan begitu Ibu. Sopan. Semua juga yang di sini sopan-sopan. Iya. Bu, ini udah kalau mereka punya geng apa segala macam. Enggak. Saya tahunya baru di berita. Ada geng inilah gitu ya, nggak tahu. Karena kan saya nggak pernah nanya-nanya juga ya. Nggak pernah nanya-nanya juga. Oh dari dulu aja tuh kagak ada namanya geng. Iya, gitu loh. Baru ngumpul aja ibaratnya. Bu, kalau Ibu kenal nggak Bu? Itu aja baru ya, anak baru. Kelas 10 ya. Ini sih bisa dibilang ya bener fix apa namanya gangster gitu kan. Ngegeng gitu karena punya base camp yang katanya turun temurun tadi kan. Nanti ada beda angkatan ada di sini lagi di sini lagi dan tadi kan dibilang juga kalau untuk si korbannya itu anak baru ya kelas 10. Kelas 10 itu berarti kelas 1 SMA gitu kan. Iya, jadi masuk gitu kalau kemarin praduga ini perpeloncoan untuk dari geng-geng apa gitu yang KI tadi gitu masuk akal juga gitu. Iya. Cuman yang disayangkan ya itu kenapa harus kayak gitu, kenapa harus kayak gitu ya? Iya, kenapa nggak bisa gitu diganti perpeloncoannya jadi kayak ajang kayak Fear Factor gitu kan. Masukin tangan ke isinya kecoa semua kayak gimana gitu kan. Kenapa harus pakai kekerasan, bungkul pakai balok, dicekek, disundut rokok gitu. Iya, benar. Tolonglah. Aduh, aku mah heran anjir sumpah. Iya, tapi kalau misalnya apa ya yang ditanya ini ya wajar sih menurutku, kalau nggak tahu ya menurut penjual ya anggapannya ya. Ya datang ya nongkrong aja kayak biasa gitu kan mungkin. Jadi memang ada dua kemungkinan ya, bener nggak tahu atau nutupin kalau kita baca komen-komennya nih ya. Kayak ada dari Sugas Baby itu ramean, masa nggak tahu sih Bu, terus di bawahnya Agiti nggak mungkin nggak tahu, emang itu anak nggak teriak-teriak jir katanya sih. Aku nggak berani aku nayangin video CCTV-nya kayak takut kena kuning atau di take down karena di TikTok banyak banget di take down gitu. Sampai untuk membahasnya aja kan kayak tadi banyak sensoran gitu kan kreator-kreator. Tolong lah ya, coba kita kasih nextnya. Ini dari Cersan nih ya. Jadi banyak ya, hampir sebagian besar beberapa kreator di TikTok sih sama Instagram sih aku lihat ada juga beberapa yang akhirnya membanting setir pembahasan karena mereka semua ngerasa ini semua nih penting nih, masalah ini nih penting nih gitu. Karena coy ya kan hitungannya nggak di sekolah itu kan posisinya lagi yang memang tidak bisa diawasi orang tua gitu. Ngenes banget pulang-pulang, kenapa lu memar habis diajar balok, dicekek terus sundutan rokok gitu kan ya pasti ngenes, makanya jadi fokus utama. Dari Cersan gimana pendapatnya ceki-ceki wow? Play. Trigger warning dulu karena hari ini gue akan ngebahas mengenai kasus gitu kan yang dimana ada dugaan bullying nih di salah satu sekolah internasional di Indonesia. Yuk kita bahas lagi kasus ini gitu kan, dimana polisi dalami dugaan anak artis yang terlibat bullying di Binus School Serpong. Jadi kronologinya buat kalian yang nggak tahu, ini tuh pertama kali diangkat di aplikasi X. Di situ ada yang menceritakan kalau misalnya ada dugaan yang dilakukan oleh anak-anak di sekolah ini. Ini semua berdasarkan artikel ya. Jadi pertama kali korbannya itu pengen dimasukin ke geng tersebut gitu kan, yang dimana isinya itu adalah senior-senior, hierarkian lah gitu ya di sekolah. Terus mereka tuh punya tradisi gitu kalau misalnya pengen dimasukin ke dalam geng, ya itu adalah salah satunya boleh dibully gitu kan sama senior-senior tersebut yang ada dalam geng tersebut. Nah selain itu juga harus membelikan makanan-makanan untuk para senior itu gitu ya. Secara nggak langsung ini malak jatuhnya. Nah dalam keterangannya korban disebut diikat di sebuah tiang dan dipukuli dengan menggunakan balok kayu. Beberapa siswa lainnya diduga ikut menertawakan dan merekam aksi tersebut. Nah di beberapa artikel juga disebutin kalau misalnya korbannya ini itu tuh sampai disundut pakai rokok gitu loh.
Gak cuman itu doang yang menurut gue aneh gitu kan, di sini pelakunya masih anak sekolah gitu ya, melakukan pengancaman juga kalau misalnya adiknya korban yang masih kelas 6 SD itu juga bakal dibun-bun gitu loh sama mereka. Terus habis itu disebutin juga kalau misalnya korbannya ini sudah dilarikan ke rumah sakit gitu ya, dan juga sudah ada proses hukum yang sedang berjalan. Nah, berdasarkan artikel CNN gitu ya, 19 Februari 2023 belum ada pernyataan apapun dari pihak sekolah yang ikut kebawa namanya. Dan juga ini semua itu masih dalam penyidikan dan masih dugaan gitu ya. Sumpah sih gue gak berharap kalau misalnya ini bener gitu kan. Karena gila itu sekolah internasional cuy gitu kan, yang dimana isinya anak-anak orang kaya semua harusnya gitu. Mereka tinggal hidup secara baik dan benar aja. Kayak kenapa harus melakukan bullying gitu loh. Kenapa harus kayak serang sana sini padahal hidup lu tuh udah enak, gak bisa apa berterima kasih aja sama orang tua lu begitu. Ya udah kita tungguin aja kelanjutan dari kasus ini gitu ya. Gue bener-bener kayak ini harus diusut tuntas sih ya. Ya udah segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Peace, love, and gaul, planet remaja. Itu masuk akal sih, kayak lu kan anak orang kaya nih. Lu sekolah yang bener, lulus. Terus kalau mau lanjut sarjana lulus aja nih. Lu anak orang kaya nih, mau minta modal buat usaha silakan, lanjutin usaha silakan, kasarnya. Ya udah dapat privilege itulah. Iya, ada garansi. Kenapa harus bertingkah? Kenapa? Iya. Tapi kalau tadi yang yang dijelaskan sama Chersan ini kan, pembulian itu adalah tradisi untuk masuk ke gengnya. Nah di situ ada pertanyaan nih, apakah si korban dengan sadar diri ingin masuk atau ada case yang dipaksa? Lu harus join, gak mau enggak, lu harus join. Kayak kalau zaman aku SMA pemaksaan itu tuh harus join tuh istilahnya, lu harus mewarisi. Ya. Kekuasaan nih. Biar ada penerusnya lah ya gitu. Kang Genggong sekolah yang bener atuh menete liar, tolonglah. Cuman yang di sini yang ada beberapa netizen kayak gini contohnya nih, si XII di binus anak Vincent katanya tuh ya, tapi jangan goreng dia doang soalnya pelakunya ada anak jenderal sama anak pemilik salah satu stasiun TV katanya. Jadi ada beberapa netizen yang mungkin fansnya Vincent gitu kayak menyayangkan kok yang digoreng anak Vincent seolah-olah kayak otak atau dalang utamanya. Padahal kata netizen tuh di situ banyak juga pelaku lain yang memang backgroundnya juga agak-agak menarik juga untuk digoreng gitu. DPR, mantan jenderal, anak salah satu pempret, pemimpin redaksi salah satu TV gitu kan. Cuman ya kalau aku mikirnya media pasti akan menggoreng dari sisi yang popularitas di entertainnya gede gitu. Jadi ya resiko gitu kan. Coba kita ke nextnya. Nih ya, yang terbaru ada update dari pihak kepolisian yang katanya menaikkan status masalah ini deh. Coba kita lihat ceki-ceki. Play. Untuk update-nya, rencana hari ini dijadwalkan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Oke, sebelumnya ini kronologisnya seperti apa sih Pak? Seperti yang diketahui oleh Polres Tangsel. Untuk kronologisnya dari keterangan sementara yang kita dapatkan, untuk kejadian ini yang diduga terjadi tindakan kekerasan itu terjadi sekitar 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Februari dan tanggal 13 Februari. Namun untuk pastinya nanti kita akan gali lagi dari keterangan saksi maupun bukti-bukti yang ada. Selanjutnya sebelumnya ini dari pihak korban langsung melapor ke Polres Tangsel ataukah seperti apa? Awalnya kami menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan korban dari bullying anak. Kemudian dari informasi tersebut kami langsung cross check dan tindak lanjuti untuk mendatangi rumah sakit apakah betul ada korban bullying anak. Kemudian di rumah sakit kami minta keterangan klarifikasi terhadap korban, kemudian juga sudah minta keterangan pihak keluarga dan juga sudah mengumpulkan beberapa bukti yang sebagai bahan kita untuk melanjutkan ke proses hukum. Sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang diperiksa, lalu bukti-bukti apa saja sih yang sudah dikumpulkan? Untuk saksi yang diperiksa dari pihak korban dan pihak keluarga. Untuk bukti itu berupa apa saja Pak? Untuk bukti sementara dari hasil dari video kami dapatkan dari rekaman video, kemudian ada beberapa bukti lainnya. Oke. Lalu untuk kondisi korban saat ini seperti apa nih Pak? Kondisi korban saat ini menurut informasi yang kami terima sudah keluar dari rumah sakit dalam kondisi rawat jalan. Oke. Mungkin ada himbauan dari Polres Tangsel soal kasus perundungan ini seperti apa? Ya, kami menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, mari kita bersama-sama mencegah kejadian ini untuk tidak terulang lagi di kemudian hari. Kami berharap kita semua meningkatkan pengawasan maupun melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi lagi ke depannya kasus-kasus seperti ini.
Pak, terakhir, ini berarti kasusnya masih dalam penyelidikan ya? Atau sudah naik ke penyidikan kah? Atau juga apakah sudah ada tersangka ditetapkan? Oh, untuk rencana kami hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Untuk tersangka apakah sudah ada yang ditetapkan atau terduga pelaku ini ada berapa orang? Dalam waktu dekat nanti akan kami infokan. Tapi lebih dari 1 orang? Oh, diduga lebih dari 1 orang. Seperti apa? Dalam waktu dekat akan diinfokan, diduga lebih dari 1 orang dan statusnya pun akan dinaikkan gitu ya. Tapi ya bersyukur untuk si korban tadi statusnya sudah rawat jalan gitu kan, berarti sudah recovery gitu kan. Jangan sampai kalau misalkan kejadiannya sama kayak adik online kita ya. Iya, David itu aku tadi. Itu udah separah itu gitu. Untungnya gitu ya, walaupun tetap harus diproses tapi seenggaknya si korban itu sudah recovery gitu kan. Yes, ya mungkin juga dari kepolisian belajar banyak dari kasus yang kemarin David itu kan. Maksudnya takutnya kenapa gitu kan. Jadi gencar banget kayak gitu. Apa maksudnya langsung satset lah gitu ya. Betul. Kemungkinan kalau ini tidak viral dan tidak diproses ya masuk rumah sakit nih, terus sembuh nih. Kalau mungkin si geng itu ngerasa ini perpeloncoannya belum cukup, bisa dieksekusi lagi gitu. Yang walaupun agak gemes aku ya, mungkin apa ya di pikiran mereka itu, apakah mereka mikirnya gini, wah gue anak artis nih, wah gue anak DPR nih gitu. Ya walaupun motif di belakangnya kan ada yang bilang ya si korbannya juga sama gilanya si pelaku kan, cuman yang kita bahas di sini ruang lingkupnya pembuliannya nih. Iya. Tanpa kita ngelihat dulu ininya ya. Dia pernah historical apa, dia punya historical apa, tapi pembuliannya ini nih yang memang tolonglah ya. Ya harusnya nggak usah lah begitu-begitulah ya. Coba Nyo, kita kasih ke nextnya Nyo. Nih Nyo, kalau ini yang terbaru dari Kompas TV saat mengecek lokasi perundungan yang terjadi ya di Binus. Aduh ini bingung aku loh, International School loh, kaget loh sumpah, cek-cek loh. Play. Perundungan yang dilakukan oleh siswa kembali terjadi, di mana ini terjadi kembali di salah satu SMA swasta internasional di Serpong, Tangerang, Banten, di mana walaupun perundungan ini tidak terjadi di dalam lingkungan sekolah, malah terjadi di luar lingkungan sekolah, dan ini terjadi di salah satu warung yang letaknya tidak jauh dari sekolah tersebut. Ini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Arif Rahman. Untuk dari lokasi warung ini jaraknya kurang lebih 100 meter dari gerbang belakang sekolah, dan untuk lokasi warungnya ini sedikit masuk ke dalam, tidak tepat di pinggir jalan. Ini saya akan mencoba menelusuri tempat dari perundungan tersebut terjadi, dan kita harus turun dulu karena untuk dari lokasinya tidak persis di pinggir jalan, harus sedikit masuk, dan ini berada di lingkungan atau berada di tempat yang tidak terlalu terlihat seperti itu. Dan saya akan mencoba memperlihatkan kepada Anda saudara bagaimana sih lokasi dari perundungan tersebut terjadi, dan ini adalah lokasinya yang dari video juga yang beredar di media sosial. Inilah lokasi dari perundungan tersebut terjadi. Dalam video yang beredar tersebut memang di sini terlihat beberapa dari siswa-siswa sekolah tersebut melakukan perundungan, berkumpul dan memojokkan dari korban di sini. Dan kalau kita lihat dari video pun yang beredar, dari korbannya itu berdiri di sini dan dikelilingi oleh pelaku seperti itu. Walaupun kita ketahui pelaku ini mungkin lebih dari 1 orang, dari video yang beredar itu banyak sekali siswa-siswa yang berkumpul di sini. Namun dari pemilik warung ini mengaku tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini, karena untuk dari siswa-siswa tersebut ini biasa memang untuk nongkrong dan bercengkerama di sini, dan hari kejadian itu memang terjadi 2 kali, yaitu dari tanggal 2 Februari 2024 dan juga terjadi tanggal 13 Februari 2024. Dari pemilik warung tidak mengetahui adanya aksi perundungan di sini karena dia sering melihat dari anak-anak tersebut berkumpul, bercengkerama, bercanda-canda di sini dan tidak mengetahui adanya perundungan. Dan untuk dari lokasi ini sendiri dapat dilihat akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV memang sedikit masuk ke dalam dari pinggir jalan, dan untuk kejadian memang terjadi itu di siang hari. Kalau kita lihat kalau misalnya terjadi
ataupun ada suara yang keras, perundungan terjadi di sini. Memang kalau kita lihat tidak terlalu mencolok dari luar, memang mungkin karena warung, mungkin orang ini melihat seperti tongkrongan seperti biasa. Namun hingga saat ini untuk dari kasus ini masih diselidiki dan juga masih didalami baik itu dari pihak kepolisian dan juga pihak dari sekolah. Dan kita akan menantikan bagaimana update dan juga informasi terbarunya, bagaimana polisi akan mengusut dari kasus ini. Mas Rahmawati, Arif Rahman, Kompas TV, Tangerang, Banten. Ya masuk akal sih kalau misalnya nggak denger gitu. Apalagi kan tadi dijelasin kalau di apa tadi namanya ditulis di artikel ya kalau nggak salah yang katanya tertawa juga ada yang tertawa gitu. Jadi mungkin dia pemilik warungnya oh ya udah bercanda kayak biasa gitu. Betul. Jadi si pemilik warung menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah, dia tuh mungkin kalau ngedenger kayak teriakan wah berasumsi karena itu normal terjadi setiap hari, teriakan, bercandaan, ketawa-ketawa gitu kan. Jadi dia berasumsi itu sedang nongkrong normal aja. Sehingga pemilik warung tidak mengecek, apalagi posisinya bisa kita lihat tadi lumayan jaraknya lumayan jauh. Jadi wajar sih menurutku kalau pemilik warungnya kaget, ternyata itu pembulian ya, karena nggak dalam juga kan. Terus memang setiap harinya seperti itu teriak-teriak. Jadi kayak mungkin dia mikirnya oh normal. Ternyata terjadi. Nah sama ini nih aku baru ingat ya, netizen tuh sangat menyayangkan karena di beberapa momen gitu ya saat syuting di acara Tonight Show kata Vincent tuh sangat speak up banget gitu, sangat concern banget mengenai pembulian gitu. Dia tuh sangat anti banget itu ya. Sebenarnya yang sangat disayangkan ternyata anaknya diduga terlibat gitu. Itu yang kayak netizen tuh kayak aduh sayang nih, apa diapain nih anaknya sama Vincent nih ya, ngajar apa kayak gimana. Iya benar-benar. Ini yang sangat disayangkan. Duh, kita connect coba. Ini beredar banget postingan ini di sosmed ya, terutama di TikTok. Ini katanya sih yang diberi nama ini adalah list-list orang yang terlibat katanya. Nah ini salah satunya Legolas nih. Legolas ini adalah anaknya Vincent. Jarhan aku nggak tahu anaknya siapa, Rafa nggak tahu. Ada Tristan nggak tahu dikasih tanda tanya kenapa, ada Elang, ada Jeremy, ada Gavin, ada Mada itu di slide berikutnya. Nah ini ada list yang dilakukan nih. Keanu, ini bukan Keanu AGL ya, yang suka kalau ngomel gini-gini gitu, enggak bukan. Nih Keanu melakukan apa aja sih? Katanya sundut plus mukul plus bakar tangan. Astaga. Tolol gitu. Gavin mukul, ancam membun-bun dan melecehkan adiknya yang tadi sama jambak. Mada ngatain plus mukul. Tommy nendang kaki kanan, nonjok perut, piting. Oke. Astaga dipiting. Zarhan instruksi kaderisasi push up, terus kuat gendong orang, cubit-cubit dada 20 kali. Aduh, kamu bayangin gue banget ngapain sih? Nah ini Legolas nih mengikat di tembok pakai tali gorden sama megang tangan dari belakang. Elang nyekek leher, Raul mukul perut. Aduh, tolonglah. Nah ini nih Keanu-nya. Ini si Elang. Nah ini anaknya Vincent yang katanya diduga terlibat juga. Nah ini nih ada user nih komenannya yang sampai di screenshot gede banget. Hello guys, aku mau info, aku salah satu anak dari Binus School Serpong. Korban adalah salah satu teman saya. Anak Vincent atau Legolas dikeluarkan dari sekolah. Keanu yang bahkan oke juga dikeluarkan. Elang juga dikeluarkan. Untuk teman-teman yang lain masih belum ada info, tolong dibus ya guys. Jadi sejalan dengan informasi yang di awal tadi kita play, katanya baru 3 yang dikeluarkan, berarti kurang lebih ini kan pas 3 orang nih gitu. Oke. Dan ini ada kepala sekolah Binus School Serpong berkunjung ke kamar rumah sakit korban. Oke, ini Binus promise to investigate it to the end katanya. Berjanji akan menginvestigasi. Nah, udah Pak. Nio, ini yang aku bilang tadi waktu aku nyemplung ngecek komen, lo kok terbagi 2 nih pro kontra nih. Kenapa ya gitu. Kayak gini contohnya. Dari Mei ini udah ada yang denger dari si korban enggak? Apa sih? Aku sampai bacain gitu kan. Sama aja ternyata katanya enggak kalah parah.
Nah ini ada yang menjelaskan pelaku pelecehan kan lagian kan korban mau masuk gengnya ya harus tahu konsekuensinya katanya. WKWK real 1 lawan banyak kak susah jadinya. Aku udah baca di tweet shock banget plot twist katanya nih ya. Tapi korban juga plot twist banget, plot twin lagi di sini coba itu. Kayak nggak expect padahal kayak anak mami semua. Nah ini yang masih bingung nih. Tapi di luar masalah si korbannya dulu sebelumnya kan ini yang lagi dibahas tuh masalah pembuliannya ya. Iya. Nah si pembulian ini kan memang tidak dibenarkan gitu. Nanti kalau misalkan udah diproses, nah baru dah kalau mau bukan ngerekap apa ya, investigasi gitu. Apa sih aksi-aksi yang sudah dilakukan si korban baru udah sikat dah. Tapi ini masalah yang ini dulu di-clearin gitu. Iya. Maksudnya jangan hanya karena si korban itu pernah melakukan apa-apa terus jadi kayak membenarkan main hakim sendiri gitu. Sebenarnya kan itu kan poinnya kan. Karena kan fokusnya di pembuliannya kan. Pembuliannya dulu. Tapi misalkan pembulian udah clear nih, yang ini udah di DO, yang ini segala macam udah dihukum, udah clear, baru deh ditarik deh tuh. Nah ini terus si korban juga punya ini, ada korbannya lain gitu kan yang pernah dilakukan. Jadi si korban yang punya korban gitu ya. Iya maksudnya minta ke ngomongnya gimana pokoknya begitu. Kalau dilihat dari ini kan katanya ada pelecehan kan pasti ada korbannya tuh. Iya. Nah inilah tolonglah itu ya. beda kasus lah ya. Nanti kalau misalnya udah selesai itu terus mau ada yang jadi kasus ya beda gitu ya. Beda. Sekarang kita ke nextnya. Cus nih ya. Ini juga beredar nih dari saat lengang ya. Wait captionnya ya ada screenshotan di X. Anjir gede pisan ya. Arlo ya itulah disensor lah ya. Itu bawahnya korban geng tai banyak omongan tentang geng tai lah, Vincent lah katanya semua sorot ke pelakunya. Nih baru ada info baru bahwa korbannya berkali-kali melecehkan perempuan di BINUS dan di luar BINUS katanya ya. Katanya sih, tapi balik lagi belum ada faktanya kan. Iya. Belum ada rekaman CCTV atau pengakuan dari korban lainnya gitu kan. Katanya sih ini kenapa si Gavin ngomong gitu tentang adanya si korban katanya. Tapi kan tidak dibenarkan juga pembulian bos gitu kan. Siswi-siswi BINUS juga sudah membenarkan bahwa si korban ini sering melecehkan perempuan secara verbal dan fisik. Katanya sering megang-megang cewek dan ngejek perempuan lonte. Gini banget kelakuannya nggak tahu. Nah, kalaupun mau membuktikan nih kalau memang statement ini benar, ya yang diduga pernah menjadi korban pelecehinnya harus speak up. Betul. Benar ini terjadi segala macam ya walaupun agak susah ya kadang. Kalau urusan pelecehan tuh kadang suka masalahnya suka dipandang sebelah mata karena kasihan gitu sama korban pelecehan tuh. Lanjut lagi. Alah sih anjir tadi gede pisan sekarang kecil. Ini foto yang di-share di X katanya sih second account korban. Gak bisa bacanya kecil burem. Maaf mata mamang siwer. Nah ini respon netizen itu tetap aja salah dua-duanya kalau emang dia melakukan pelecehan. Kenapa si geng tai gitu nggak lapor aja ke guru daripada so jago? Aku setuju. Atau enggak ngajak yang cewek buat bikin laporan bareng-bareng ke Komnas Perempuan. Kalau gitu dia nggak ada bedanya sama si pelaku. Aku setuju, sumpah bener setuju. Aduh netizen setuju. Karena kan beda kasus sih, maksudnya kalaupun itu kasus dia melecehkan gitu kan, tapi kan dia dibully bukan karena melecehkan, tapi karena mau masuk geng itu katanya kan. Beda-beda kasus. Terus kalau misalkan mengeksekusi dia tadi kan alibinya mengeksekusi karena dia sudah melakukan ini. Iya. Kan ada hukumnya gitu, ada SOP. Jangan main hakim sendiri gitu. Main hakim rame-rame deh mereka. Ini respon lainnya belajar dari kasus Audrey sih biar nggak di-prank lagi. Netizennya udah membara, influencer turun tangan, taunya yang jadi korban juga salah. Ada kesalahan tersendiri yang baik korban atau pelaku harus sama-sama tanggung jawab. Apa yang putih nyatanya nggak seperti yang kita lihat katanya. Kekerasan tetap salah, pelecehan juga salah. Jadi dua-duanya salah, so better nggak berpihak ke dua-duanya. Ya itu sih titik tenangnya gitu kan. Bukan kita ya, maksudnya netizen juga kan bukan berpihak ke sana ke sini gitu, lebih ke bahas ke pembuliannya kan. Iya. Tapi ini jadi case yang berbeda lagi yang menambah masalah pelecehan ya. Iya, masalah ini lagi gitu. Kalau memang terbukti gitu ya udahlah kabehnya eksekusi lah gitu. Ya aku mah disekolahin uang papa teh habis gitu. Menyekolahkan kalian enggak sih kayaknya enggak habis mau tajir orang gitu. Tapi tolonglah. Liar aku enggak udah. Kita ke nextnya. Cus. Ininya. Ya.
Ada KPAI sambangi polisi untuk dampingi kasus bullying pada anak yang libatkan anak Vincent. Sebelum kita play ada komen nih, kalau sekolah mahal, anak artis cepet banget ya responnya ya. Ya suka nggak suka ya, di lapangan yang terlihat ya seperti itu sih. Bener juga sih dari Lucy Handayani sih. Tapi kita lihat kecil-kecil play. Kasih statement sedikit Bu hasil pertemuan gimana Bu? Karena dalam kasus ini kan ada anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian ada anak berkonflik dengan hukum, sehingga kita akan memakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, baik anak korban kekerasan fisik ataupun anak berkonflik dengan hukum itu satu di pasal 59 disebutkan prosesnya harus tepat ya, karena anak-anak. Kemudian yang kedua juga harus ada pendampingan psikososial. Yang ketiga itu juga harus ada bantuan sosial, dan yang keempat ada perlindungan hukum. Nah, sehingga baik anak korban kekerasan fisik psikis, kemudian anak berkonflik dengan hukum pun juga demikian. Gitu ya. Dihadirkan tidak tadi Bu anaknya? Oh tidak, karena anak-anak ya, karena anak-anak. Ya masih anak-anak kan, sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak di bawah 18 tahun. Berarti tadi gimana aja Bu? Kita mensupport agar proses ini berjalan dengan cepat, biar penyelidikan segera tuntas, dan ada anak saksi juga ya di sekolah yang harus kita lindungi. Bu, berarti yang sekolah ini ada korban Bu di sini Bu. Satu-satu datang ke Polres Bu, korban Bu. Tadi udah ketemu belum? Tidak. Oh, tidak ada anak. Tidak ada anak. Dengan korban Bu? Akan bertemu. Kapan Bu? Hari ini apa gimana Bu? Nanti ya. Bu, pihak sekolah gimana Bu? Pihak sekolah bakal tanggung jawab gimana Bu? Sekolah kami belum berkomunikasi. Dengan orang tua korban udah ada komunikasi belum Bu? Sedang akan. Langkah awalnya apa Bu? Yang jelas satu, proses berjalan dengan cepat ya. Hukum Bu? Ya penyelidikan. Bu, untuk para pelaku akan didampingi juga Bu, dengan anak-anak Bu, kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak memang harus ada pendampingan ya. Bu, ada pasal ini Bu? Datang juga ke Polres Bu. Ya jelas. Bu, pelakunya berapa sih? Kapan akan dilakukan Bu? Nah, itu kami serahkan kepada kepolisian, dan mari kita support biar fokus biar proses berjalan dengan cepat. Tapi kalau aku rasa pihak sekolah bisa banget untuk lepas tangan ya, karena balik lagi kan terjadinya di luar lingkungan sekolah dan di luar jam sekolah gitu kan. Itu di luar kendali dan wewenang sekolah gitu. Iya, cuman tadi kalau yang kita lihat di foto yang sebelumnya itu kan katanya mau ngebantu investigasi sampai akhir katanya kan. Iya, pihak sekolah maksudnya gini, pihak sekolah bisa banget lepas tangan, bisa tapi banget mau investigasi gitu. Iya, ya bantu mungkin ya, karena menurut mereka ya itu murid-muridnya gitu kan. Jadi ya dibantulah gitu. Iya, karena sedikit banyak pasti mengganggu nama baik sekolahnya. Internasional loh. Iya. Tolonglah. Kita ke nextnya cobanya. Cus. Ya, nextnya sebelum kita ke intermezzo. Aku nggak ngerti nih. Ya mungkin wartawan kebingungan. Ya. Kayak Vincent lagi nggak ada masalah aja, memang bisa dibilang eksklusif gitu. Susah dapat vox popnya, doorstopnya, wawancara ini ya kan. Apalagi setelah ada masalah kayak gini dia pasti nutup rapat gitu. Based on proses aja ngikutin. Tapi mungkin saking bingungnya nyari tanggapan gitu, aku nggak ngerti. Tapi ini masalah ada Vincent, tapi kenapa yang diwawancara Bopak gitu? Sampai sebelum kita play yang komen ada dari Upa, kenapa yang dibawa wawancara Bopak aja? Ini yang aku bingung saudara, bukan ada. Kenapa harus Bopak? Aduh. Masih masuk akal kalau nanyanya mungkin ke Desta gitu ya, karena deket banget sama Vincent kan. Kenapa harus Bopak gitu? Aduh Tuhan, ceki wow. Play. Vincent juga pernah lama kerja bareng juga sama dia. Bopak tuh amat tahu banget karakter Vincent itu luar biasa dan amat melindungi anak-anaknya ya kan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini pembelajaran juga buat kita lah, karena kita sebagai orang tua walaupun bagaimanapun kita harus kontrol ya kan. Sehebat-hebatnya sekolah kan nggak menjamin juga sebetulnya. Makanya kan kita bilang tadi pembelajaran studi di sekolah-sekolah internasional ini kadang-kadang terlalu kebablasan sekali buat Bopak, maksudnya dalam arti kebebasan. Mudah-mudahan dengan kejadian ini controlling dari setiap sekolahan yang standar internasional bisa lebih memberikan adat timurnya buat siswa-siswa Indonesia gitu. Jadi jangan memberikan
kita ini terlalu bebas, kita ini pola pikir western kayak gitu-gitulah, harus kurangin. Bang, tapi udah sempat ada komunikasi belum? Sama Vincent? Belum, makanya tadi Bapak langsung tadi telepon juga kita ngobrol sama Desta juga kan sama kita ya kita doain aja Pak, mudah-mudahan beres lah. Mudah-mudahan ini juga nggak diperbesar permasalahan, mudah-mudahan dari pihak sekolah tetap bertanggung jawab, tetap ini harus di jalur hukum yang baik kan gitu. Siapapun anak siapapun itu kan kalau di mata hukum sama ya Bang. Bahkan selama ini katanya berita sudah di DO anak dari Vincent tersebut gitu. Sudah mendengar nggak sih, dan Desta sendiri sudah berbicara dengan Bang Bopak belum sih? Belum. Tadi ngebahas masalah Vincent tadi. Enggak, pokoknya kalau yang masalah anak udah di DO atau belum kita nggak tahu. Cuman kan kalau segelintiran aja karena dia ngikut geng sekolah. Ya maksudnya sih itu kenakalan biasa lah kalau buat kita lah. Maksudnya memang kalau kita lihat dari pemberitanya nih seram juga sih sebetulnya gengnya ini terlalu over ya, terlalu over dan dewasa gitu. Ya itu mah yang jelas kalau kita beralih lagi ke ranah hukum udah. Pokoknya tidak membedakan, hukum itu kan buta, tidak membedakan siapapun orangnya. Kalau udah kita bicara hukum ya kita selesaikan secara hukum udah. Tapi Bang Bopak mengenal anak ini nggak sih? Maksudnya pernah ketemu langsung gitu? Aneh Bopak pernah ketemu tuh anak Desta yang satu lagi. Anaknya Desta bukan anak Vincent. Anaknya Vincent. Pernah ketemu, cuman kalau yang bukan yang ini ada adanya apa kakaknya. Ya kecil. Masih kecil dulu zaman kita masih kerja bareng sama Vincent itu. Bang, absen Vincent hari ini tuh apa sih, boleh tahu nggak? Absen Vincent hari ini tuh karena apa? Kalau apa sedang lagi ngurusin kita nggak tahu nih kalau urusan, tapi Bapak nanya ya kalau kata Desta makan ya mungkin dia ada urusan dulu gitu. Bang, tapi melihat kasus pembulian yang masih marak sekarang seperti apa sih Bang Bopak melihatnya? Ya itu yang Bapak bilang tadi, kita ini pemerintah Indonesia ini harus lebih sensitif lagi dengan hal-hal ini. Ini kan krusial sifatnya nih. Vincent juga. Sebenarnya yang diomongin bener aku ya. Setuju yang diomongin tanpa mengurangi rasa hormat buat Bang Bopak. Aku bener respect yang diomongin bener, setuju. Cuman yang aku agak heran tuh sama pihak wartawannya. Dia sendiri tahu, jadi nanya info tentang Vincent ke Bang Bopak, tapi melalui Bang Bopak udah nanya ke Desta belum gitu. Iya, kenapa nggak langsung ke Destanya aja ya gitu. Kalaupun mau yang agak terdekat, salah satu dari anggota geng prediksi gitu, yang ada historikalnya terbaru ini tuh suka nongkrong bareng. Itu mungkin masih oke lah gitu ya. Salah satu anggota geng prediksi gitu ya. Atau Desta paling deket gitu. Kenapa sekonyong-konyong tiba-tiba ke Bang Bopak gitu? Aku dari tadi ketawa bukan karena omongannya Bang Bopak ya, bukan, tapi lebih ke ini apa sih, kenapa ya yang diwawancara Bang Bopak gitu, lucu aja gitu. Ya kalau dari tadi kan dia bilang juga kalau untuk bertemu aja belum gitu kan. Pernah dia bilang pernah lama kerja bareng, yaitu waktu yang di Trans 7 gitu. Ya, itu udah lama banget kan. Kalau mau dari kerabat Desta. Iya. Itu salah satu dari anggota geng prediksi gitu yang pernah punya historical dekat gitu dan masih baru-baru ini gitu baru. Kan. Jadi sedikit banyak mungkin ada updatean segala macamnya gitu. Tapi kalau tadi statement Bang Bopak setuju banget aku. Iya, setuju. Tolonglah. Adalah kita ke intermezzonya. Meluncur. Kenapa tiba-tiba Bopak coba aja. Ya waktu itu juga siapa ya yang tanya ke Eli Sugi gitu ya. Iya. Sambil kita menunggu pengawalan soal kasus perundungan ini, nanti semoga ada titik terangnya, kita kasih intermezzo dulu biar relax ya. Oke. Oyen Bang Jago, ceki wow. Play. Kenapa begitu? Ya. Tapi aku gemes gak ada. Dia tuh kayak berasa so jago gitu kan. Gitu. Tapi warnanya lucu. Ekornya diulang panjang tapi enggak juga, tapi kayak bantet gitu ya. Gemes mau. Mau. Mengnya. Ya, oke. Enggak bisa ngeles Mama. Kita ke next ya. Cus. Yo. Ya. Si cantik yang katanya malu-malu. Nah. Ceki wow. Play. Ya Allah. Ya. Itu malu pengambek. Malu kayaknya. Mungkin dia ngomong, mana nih cantiknya Mama, mana nih? Malu. Emang cantik banget sih. Asli nih. Cantik banget. Ini kalau nggak salah namanya kucing ragdoll. Oh, mau. Oke. Meng. Ya, kita ke next ya. Yes. Yo. Ya. Kalau ini mau nggak nih? Katanya gemoy juga, ceki wow. Play.
Giginya belum ada itu ya? Iya, masih ompong, Ya masih Allah. bayi. Tapi gemes kan? Gemes. Mau. Enggak deh. Aduh, Enggak deh. kenapa giliran kami nggak mau, parah aja. Enggak, aku Nyoba. mau nyeming. Oke, kita kasih next aja. Yes. Nyo. Ya. Katanya kucing minta maaf, ciki-ciki wow. Play. Oke banget. Sakit toh. Ih. Habis maaf tapi nyerang lagi. Gimana ceritanya? Ya Allah. Galak banget. Tuh. Kayak abu ya. Iya. Sakit toh. Ih. Maaf katanya. Aduh, gemas mau. Gemes. Mau bener. Mau. Tadi memang beliin gini gelang tadi yang Mengnya. situ buat kita rambut. Mengnya. Sekarang kita meluncur ke lasnya Nyo. Yes. Nyo. Ya. Lasnya apa nih? Ceki-ceki wow. Play. Hey baby. Tolonglah ya. Roar. Ya Allah. Meow. Ini kan roarnya ya. Ini garang. Yang ini. Roar. Tuh. Mukanya lucu banget lagi begitu. Pakai kedip-kedip gitu, ya Allah. Meow. Yang ini mah gemes. Yang ini gemes. Iya. Tapi kalau ditemuin kayaknya yang tadi yang garang takut sama yang ini. Iya, kan iya. rasa kuat kucing oyen gitu lah ya. oyen. Nyo. Lanjut kita menuju ke segmen Super Thanks. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada 6. 6. Yang pertama kita buka dari Alfia Agatha Fiana Pipri Queen. ini aku banyak banget kan ya nih bisa dilihat kayaknya 3-3 cuman nggak bisa aku bacain semua karena dirusuh kemarin aku nggak ngerti sumpah heran. Terima kasih katanya Kak Alfia. Nextnya disambut sama Wijayan Toha. Wijaya Toha. Ikutan Kak Alfi, nyomang paslonnya nggak mau kasih selamat karena mereka takut dimarahin sama partai yang mengusungnya yang sampai saat ini masih nggak rela. Deni Apriyadi numpang komen ya Kak, kalau cara begini sih mau 2 putaran juga nggak akan hilang kata curang. Apakah landasan curang ini apa? Iya, landasannya apa gitu kan? Tolonglah ya. Nextnya ada dari Nenko Chalanski. Aduh maaf aku resah banget sama ya dari awal kampanye politik dan emang gitu bawa-bawa agama. Aduh lir. Stepi Indarti numpang lapaka, alo nyemang dan abu lagi. Kalau benar demo ini sudah terorganisir, fix ini tujuannya untuk memecah belah negara. Asli, karena itu tetap sabar semuanya. semuanya. Tolong jangan melawan dulu ya. Mari kita pantau sama-sama. Sebab orang sabar disayang Tuhan. Kata-kata yang cukup masuk akal dibandingkan dengan kalimat si paling politik identitas. Nih dari Fitriana. Saya belajar sejarah ekonomi cukup lama. Saya membaca dan menonton dokumentasi, mencocokkan setiap tertulis. Lalu saya bingung dengan orang yang tidak mempelajarinya, kemudian berkoar-koar bahwa utang negara itu karena presiden kita yang sekarang cukup berbanyak pembaca. Jangan suara yang diperbesar hanya karena ingin seluruh orang yang memandang bahwa kita lah yang terpintar di antara orang lain. Kepintaran itu nilai bukan diakui. Nah ini Nyo yang kemarin aku bilang tadi ngerusuh nih. Nih, ketika paslon 2 VT-nya yang baik-baik nggak ngejelekin, ketika paslon 1-3 VT-nya ngejelekin, masih juga perperan katanya. Udah bosen sama pemiluan, lanjut kasus Jessica, kasus Dante tuh, atau si Ria Ricis tuh sibuk jilatin paslon 02 mulu. Apa karena logo itu? Saya kasih dislike untuk video ini karena masih bawain pemilu. Ada ini aku komen kan. Komen gini, kan di YouTube tuh ada yang namanya thumbnail sama judul ya. Kalau Anda pengen nonton yang bahas Jessica, Dante, Ria Ricis, cari tinggal aja cari yang bahas dia. Jangan nyuruh channel orang bahas yang Anda mau. Kalau emang nggak pengen nonton video kita ya udah skip aja gitu. Ini kan dengan dia berkomen dia udah ngasih effort ngeklik, gitu kan, dia ditonton, tontonin, terus dikomen. Iya. Terus apa boleh bahas yang lain? Anda liar yang akhirnya dirujak oleh para santi people lah. Ini aku kalau bacain gak ada habis-habisnya nih. Panjang banget lah, pusing. Kita langsung lengkap ke Saninata. Ini juga 3-3 ini ada. Aduh, liar aku mah. Kadang heran kenapa sih nggak nyari tongkrongan yang
memang sefrekuensi sama dia Ya, gitu. sependapat lah. Iya, wah, kenapa gitu. nyari tongkrongan orang lain yang beda pendapat terus dirusuhin biar sependapat sama dia? Kenapa? Dari Saninata. Bener banget yang Nyonya bilang, kalau emang ada kecurangan cari aja bukti-bukti akurat terus laporin gitu aja, kok repot. Sakit hati boleh asal jangan sakit jiwa, mahal berobatnya. Thanks ya Mang, konten kalian selalu seru, bikin ngangenin. Salam buat Abu Cayang, tuh abunya Bobo. Abunya Bobo. Ya masih Bobo. Disambut sama Edi, promis numpang lapak kakak curang, orang dah mau modiar jadi KPPS saksi. Oh iya, aku kalau ingat Iya. petugas KPPS Ngadi-ngadi tuh, aduh, katanya. gak tega sumpah. Bojes. Numpang lapak kakak, ibu anaknya, lu yakin mau pakai hukum malam? Saya yakin itu kak kalian. Aduh. Dia Triani numpang lapak kakak, serba salah sama orang fanatik. Mang, inilah yang aku bingung tuh. Menang jauh disebut curang, beda tipis disebut curang. Aneh liar. Dia nih, ini bukan menang atau kalah ini. Nah ini nih, ini ngerusuh di rujak akhirnya. Aduh, jadi nggak semangat. Aku kayak ngapain sih ngerusak tongkrongan orang gitu. Carilah. Kalau mau cari kebaikannya paslon yang lain ya cari aja, Iya, ketik maksudnya aja. Carilah channel berarti yang lagi ngebahas yang sependapat sama lu. Kita cari tongkrongan dah ini tuh. Jadi rusuh, aduh, nanti itu mungkin dibacanya off air aja, panjang banget ya, takut habis durasi. Nggak ngerti. Orang kok hobinya ngerusuh tuh tongkrongan orang aja, heran aku mah. Nextnya dari Teh Risna official, kocak katanya pengen dibongkar kecurangan, ada wartawan bertanya nggak boleh jawab. Itu yang demo segitu-segitu aja ya, sesuai lah sama hasil pemilu yang didapat sama calon yang mereka dukung. 02 kita mah pantau aja sambil nyemil jagung dan kacang rebus. Iya, wartawan tuh ngasih exposure loh. Iya. Speak up aja gitu. Kasih tahu aja kalau emang ada. Siapa itu? Nextnya Fandi Angga. Fandi Angga yang diwakili rakyat Wakanda. Oh, porepo. Tina, paginya dan Mamang numpang lapaknya ya kak. Biasanya aku nggak pernah komen. Ini gemes banget main ikut komen. Itulah tujuan Dirty Vote ditayangkan di masa tenang, karena setiap paslon itu pasti sudah punya tim survei masing-masing. Kalau mereka tahu mereka bakalan kalah yang dikeluarkan film, iya. 5 tahun lalu inget nggak, pernah nonton nggak? Sexy Killer judulnya. Itu buat ngehajar elektabilitas Pak Jokowi. Nggak tembus tuh. Dari Ernawati, thanks. Terima kasih 2 kali, entah ada kesalahan tapi terima kasih 2 kali. Terima kasih. Dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santo People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi, dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang. 2 cabut dulu dan ciao.